Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, khususnya peserta diklat daring peningkatan kompetensi kepala sekolah Kabupaten Pasir yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pengembangan sekolah. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 5, yaitu menyusun rencana tindak lanjut pengembangan RPS, dan tugas 6, yaitu membuat dan mengisi jurnal harian pelaksanaan pengembangan sekolah. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan bahas kegiatan selanjutnya, yaitu menganalisis hasil MONEF atau hasil monitoring dan evaluasi. Dengan harapan nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan pengembangan sekolahnya sudah punya gambaran yang jelas. Oh, berarti nanti untuk instrumen, masing-masing instrumen itu siapa saja yang harus mengisi, bagaimana cara mengisinya, dan bagaimana nanti menganalisisnya. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah ini kami kemas, atau bisa Bapak Ibu lihat nanti, bisa Bapak Ibu kerjakan melalui pengerjaan tugas 7. Ini biodata saya, masih ikut terus ya, silakan kalau siapa ada yang lupa. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, alur atau prosedur atau langkah-langkah Bapak Ibu melaksanakan pengembangan sekolah. Ini pertama Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah, itu sudah Bapak Ibu kerjakan di tugas 1, tidak usah saya bahas lagi. Kemudian memilih 3 alternatif, kemudian memilih masalah utama dan penyebabnya, kemudian mengajukan 3 alternatif penyelesaian masalah dan milih yang terbaik, sekaligus menentukan judul pengembangan sekolahnya, itu ada di tugas 2. Tugas 3 Bapak Ibu merancang pengembangan sekolah itu dalam bentuk matrik, jadi matrik RPS, itu tugas 3. Menyusun instrumen MONEF, itu ada di tugas 4. Bapak Ibu sudah menyusun instrumen untuk memonitoring keterlaksanaan, kemudian hasil peningkatan kompetensi siswa, kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, dan students well-being-nya. Nah, tugas 5 itu menyusun RTL. Tugas 6 ini ada pada saat sebelum Bapak Ibu melaksanakan sudah membuat jurnal pengembangan sekolah, kemudian nanti pada saat pelaksanaan sekaligus Bapak Ibu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah itu dengan mengisi setiap hari jurnal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang analisis data dan refleksi hasil monitoring dan evaluasi. Yang dalam hal ini Bapak Ibu untuk berlatih mengerjakan itu, nanti Bapak Ibu silakan kerjakan tugas 7. Nanti tugas 8 itu Bapak Ibu menyusun laporan pengembangan sekolah itu, disusun. Kita berpedoman dengan buku 4 dan buku 5 dalam penyusunan best practice, sehingga harapannya
hasil pengembangan sekolah Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu ajukan sebagai angka kredit jabatan fungsional kepala sekolah. Tentu harus berpedoman dengan buku 4 dan buku 5. Dan yang ke-10 atau prosedur langkah ke-10 terakhir adalah membuat video unjuk kerja tentang pengembangan sekolah. Nah, bagaimana nanti kita akan bahas pada tugas ke-9. Kemarin selama 3 hari Bapak Ibu berlatih, ya, tugas 1, 2, dan 3 itu sudah Bapak Ibu susun pada saat kegiatan in-service training. Harapannya tugas 4 dan seterusnya itu bisa Bapak Ibu lanjutkan sendiri di sekolah masing-masing. Bisa berdiskusi sama teman, juga bisa juga berdiskusi dengan saya baik lewat WA maupun lewat Google Classroom. Jadi tugas 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini Bapak Ibu diharapkan dapat melanjutkan kegiatan pengembangan sekolahnya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis hasil monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat melakukan analisis ini? Yang pertama, Bapak Ibu menghitung skor perolehan, kemudian skor maksimum dan persen ketercapaian atau nilai akhir secara kualitatif atau dalam bentuk angka. Kemudian konversikan ke dalam nilai kualitatif atau nilai huruf, apakah sangat baik, baik, cukup, atau kurang dari masing-masing hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan rumus dan ketentuan masing-masing instrumen. Jadi masing-masing instrumen sudah ada di situ, ya. Baik keterlaksanaan dan hasil pelaksanaan RPS-nya. Sebagaimana pada tugas 4. Nah, tugas 4 itu kan instrumennya ada, tadi sudah saya sebutkan, ada 6 paling tidak Bapak Ibu, yaitu peningkatan kompetensi siswa, kompetensi kepala sekolah, kompetensi guru, ada 4 ya, dan students well-being-nya. Kemudian hitung rata dari nilai akhir dari masing-masing hasil analisis secara kuantitatif sesuai dengan instrumen monep dan banyak responden yang mengisi. Jadi tiap lembar yang diisi oleh responden itu Bapak Ibu hitung dulu, ini langkah 1 ini, kemudian nanti hitung berapa banyak responden yang mengisi, itu dihitung ratanya. Nah, nanti nilai angkanya, ratanya baru nilai kualitatifnya atau nilai hurufnya. Kemudian deskripsikan atau paparkan setiap hasil monep tersebut pada kolom deskripsi hasil keterlaksanaan, itu kalau instrumen monitoring keterlaksanaan kegiatan atau 4A, ya, instrumen 4A. Nah, untuk instrumen hasil, ya, ini maaf, untuk instrumen keterlaksanaan, ya, dari kolom rekomendasi atau tindak lanjut itu deskripsikan pada kolom keterangan instrumen keterlaksanaan. Kalau pada hasil, ya, didiskusikan perubahan positif atau peningkatan yang terjadi pada siswa, kalau tentang kompetensi siswa, atau mungkin peningkatan disiplin siswa, misalnya sikap siswa, guru, kepala sekolah, dan atau staf, pada kolom keterangan sesuai dengan jenis data hasil monitoring dan evaluasi masing-masing. Ini langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, mari kita praktekkan Bapak Ibu, ya. Sudah siap Bapak Ibu, ya. Oke, nah kita lihat dulu tugas 7 itu seperti apa. Ini Bapak Ibu tugas 7 menganalisis hasil monitoring kegiatan RPS atau kegiatan pengembangan sekolah. Jadi ini yang pertama instrumen monitoring keterlaksanaan itu instrumen 4A.
Ini evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK itu instrumen 4B. Nah, keterlaksanaan RPS itu siapa yang mengisi? Bisa kepala sekolah, bisa juga pengawas pembina, tapi kepala sekolah saja. Ditambah lagi mungkin 2 orang, 3 orang wakil kepala sekolah, ya. Atau bertiga lah bapak kepala sekolah, kemudian 2 orang ambil dari wakil kepala sekolah untuk mengisi, supaya ada pembanding. Nanti kalau kepala sekolah sendirian kan nggak ada pembandingnya. Itu jadi 3 orang mengisi ini instrumen 4A. Kemudian untuk 4B siapa yang mengisi? Ini yang mengisi bisa pengawas pembina, ditambah guru, mungkin juga ditambah kepala TU. Diupayakan ini yang mengikuti kegiatan. Kalau tidak mengikuti kegiatan ya kurang bagus juga, ya. Jadi silakan nanti dipilih 5 orang kah, atau 5 orang aja lah, enggak usah banyak-banyak, ya. 5 orang untuk mengisi instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, kemudian kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa itu 4C1 Bapak Ibu, ya. Ini diperoleh dari mana? Itu dari hasil evaluasi guru setelah dilatih, kemudian dia mengajar di kelas, dia melakukan penilaian dan memberikan tugas. Nah, hasil penilaian dan tugas guru itu nanti dianalisis ketuntasan minimalnya atau ketercapaian KKM-nya. Kompetensi guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini 4C2, instrumen 4C2. Siapa ini yang mengisi? Yang mengisi adalah kepala sekolah atau pengawas pembina, atau mungkin narasumber, atau mungkin guru senior ketika melakukan menganalisis hasil penyusunan RPP dan instrumen penilaian, serta memantau pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi paling tidak 1 guru itu dinilai oleh 1 kali saat melakukan pembelajaran. Baru nanti dihitung berapa guru yang dilakukan penilaian, ya semua guru yang ikut pelatihan. Makanya waktunya pengembangan sekolah ini bisa agak lama Bapak Ibu, bisa 2 atau 3 bulan. Nah, kemudian pencapaian student well-being ini silakan diambil sampel tiap kelas yang diajar oleh guru itu. Ya, kalau bisa separuh lebih lah, atau mau semuanya juga boleh, silakan. Tapi kalau semuanya mungkin terlalu banyak, silahkan diambil sampel dari tiap-tiap kelas itu berapa siswa. Syukur-syukur yang sampel yang representatif, ya minimal 1/3 lebih lah dari tiap kelas itu yang mengisi. Baru kemudian nanti dihitung, baru dihitung ratanya. Nah, ini nanti Bapak Ibu di tugas 7 yang akan Bapak Ibu kerjakan. Ini pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, sebelum mengerjakan ini akan saya berikan contoh bagaimana mengisi dan menganalisis dari instrumen setiap instrumen itu. Ini misalnya, nah ini andaikan Bapak Ibu ada yang pengembangan sekolahnya itu meningkatkan disiplin warga sekolah. Warga sekolah itu berarti kan guru, siswa dan guru, termasuk staf. Misalnya ini instrumen penegakan disiplin untuk siswa. Jadi ini setiap siswa dinilai oleh gurunya melalui instrumen ini. Ini bisa juga ditanamkan jurnal sikap, boleh ya. Jadi di sini ini untuk
1 minggu. Jadi nanti setiap hari berarti setiap siswa itu paling tidak ada 4 ini 1 bulannya. Kalau 2 bulan ya berarti ada 8 lembar untuk 1 siswa. Jadi di sini ini tanggalnya, misalnya tanggal berapa? Ini dalam 1 minggu kan 6 hari. Kalau yang cuma 5 hari sekolah ya diisi sampai sini saja. Ini kosongi. Misalnya di sini. Hadir belajar virtual tepat waktu. Kalau ya centang ya, kalau tidak berarti centang tidak. Untuk tanggal berikutnya begitu. Ini indikator-indikatornya. Kehadiran di kelas, kegiatan siswa saat mengikuti pembelajaran melalui virtual, disiplin belajar, perilaku disiplin siswa saat di luar kelas, kemudian kedisiplinan dalam menaati peraturan. Ini misalnya Bapak Ibu, nah, bisa jadi ini tidak semuanya terisi. Kalau misalnya ini mengerjakan tugas atau PR dari guru, kalau hari itu tidak ada PR, tidak mengerjakan tugas kan berarti kosong. Nah kalau ini kosong, kalau semuanya 16 berarti karena ada 02, ini cuma 14. Berapa banyaknya ya, banyaknya tidak. Nah, nanti dibagi. Banyaknya ya 9, dibagi banyaknya jumlah ya dan tidak 14. Kali 100 itu 64,29. Nah kalau ini penuh karena ada PR di sini, ada tugas. Jadi ini 12, ini 4. Banyaknya ya 12, banyaknya tidak 4. Jadi jumlahnya ada 16. Maka di sini 12 bagi 16 kali 100 75,00. Berarti B ya. ABC dari mana? Ini rentang ini Bapak Ibu. 71 sampai 85,99 itu B. Kemudian ini 56 sampai 70,99 C, berarti ini C, ini B, begitu seterusnya. Baru ini hitung reratanya dalam 1 minggu berapa. Jadi nanti baru minggu pertama reratanya sekian, minggu kedua, ketiga berapa, itu baru hitung untuk 1 siswa. Baru kemudian hitung untuk seluruh siswa. Ini kalau tentang siswa. Nah, untuk guru bagaimana? Maaf, untuk guru. Nah, ini untuk guru dan staf. Boleh juga ini guru dan staf. Nah, tuh. Nah, kalau yang staf nanti kalau mengajar di kelas ya diganti, ya kan? Tuh. Sama cara ngisinya, kalau iya berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Ini juga untuk 1 minggu. Jadi ini misalnya 13 berarti di sini 13 bagi 16 kali 100 81,25. Di sini 14 bagi 16 kali 100 87,50. Berarti amat sangat baik. Begitu seterusnya, baru hitung reratanya. Ini untuk guru dan staf. Ini indikator-indikatornya. Kalau indikator yang tidak sesuai, silakan Bapak Ibu ganti. Sesuaikan. Misalnya sikapnya bukan sikap disiplin, sikap menjaga kebersihan misalnya, ya silakan Bapak Ibu ganti. Ya. Kemudian bagaimana yang instrumen keterlaksanaan dan hasil. Contoh isiannya ini Bapak Ibu. Nah. Jadi ini contoh isian instrumen monitoring dan evaluasi. Ini 4A, yaitu keterlaksanaan. Jadi di sini kalau Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari dalam pelaksanaan, setiap saat melaksanakan kegiatan, kita lihat ini kan kita susun sebelum kegiatan. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu monitoring apakah setiap kegiatan ini terlaksana atau tidak. Kalau tidak mengapa, atau mungkin terlaksana tapi kurang sesuai dengan harapan, ya Bapak Ibu tuliskan di keterangan ini. Seperti ini. Dirancang ada kegiatan kepala sekolah melakukan uji keterjabacaan instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, ini tidak terlaksana. Kenapa? Waktu tidak memungkinkan.
karena tidak melaksanakan uji keterbacaan ya tidak melakukan revisi. Nah, kenapa waktu tidak memungkinkan begitu Bapak Ibu? Baru hitung di bawah itu setiap ini ya atau tidak. Kalau tidak tolong diisi keterangannya. Baru terakhir jumlah, berapa jumlah ya, berapa jumlah tidak. Nah, ini jadi semuanya kalau terisi ya itu ada 37, tapi tidaknya ada 6. Berarti di sini 31 bagi 37 kali 100 itu 83,78. Ini masuk baik. Bapak Ibu. Ini untuk keterlaksanaan. Nah, 4B untuk instrumen evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nih, kalau ini bukan ya tidak, tapi 4, 3, 2, 1. 4 itu jika selalu muncul, 3 jika sering muncul, 2 jika kadang-kadang muncul, dan atau 1 jika tidak pernah muncul. Berdasarkan 2 indikator hasil AKPK yang sudah Bapak Ibu isikan di tugas 3 dan di instrumen 4B ya Bapak Ibu. Misalnya perkataan selaras dengan tindakan. Ini diisi oleh siapa tadi? Oleh kepala pengawas pembina, dan mungkin oleh waka, dan mungkin oleh beberapa guru. Silahkan 5 orang lah ya. Jadi ini silakan nanti misi ada 4, 3, 2, 1 ya silakan. Andaikan ada salah satu responden mengisi ini maka Bapak Ibu hitung. Di sini ada berapa yang nilainya 4? Ada 5, berarti 4 kali 5 20. Ini ada 2, berarti 2 kali 3 6. Di sini ada 2, berarti 4. Di sini ada 1, berarti 1. Nah jumlah ini seluruhnya 31. Kalau semuanya sempurna ngisi 4 semua itu 40, maka nilainya ini 31 bagi 40 kali 100. Ini kurang persen ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa lah persennya di belakang ya. Nah, ini berarti itu nilainya 77,50%. Berarti ini baik. Ini berdasarkan ini. Nah, nanti berapa yang mengisi ini? Kalau ada 5 ya nanti ini dihitung ratanya. Di mana? Tadi di tugas 7. Ini misalnya kalau ini disiplin siswa. Ini tadi sama Bapak Ibu ya, ini sudah tadi ya. Tepat waktu pulang sekolah. Nah, ini caranya hitung sama dengan tadi. Boleh juga ya tidak, tapi boleh juga menggunakan ini. Jadi bisa menggunakan tadi, bisa juga menggunakan instrumen ini untuk menentukan, memonitor disiplin siswa. Ini sama cara menghitungnya. Kemudian instrumen, nah ini 4C1. Nah ini, tadi saya katakan bahwa ini hasil penilaian guru. Nah, ini berapa banyak guru yang dilatih itu yang mengisi ini, yang dimintai datanya. Berapa ketercapaian KKM-nya untuk pengetahuan, berapa untuk keterampilan. Ini misalnya guru pendidikan agama kelas 1. Kalau misalnya kelas 1 tidak ikut pelatihan, ya kelas 1, 2 tidak ikut, ya ini tidak usah diisi. Baru nanti ratanya hanya yang diisi saja, dibagi dengan banyaknya guru ini masing-masing. Bisa Bapak Ibu ubah ini ke Excel, baru kemudian dihitung ratanya. Nih, ini nanti yang dimasukkan ke dalam hasil analisis di tugas 7. Ini untuk guru, misalnya ini perencanaan pembelajaran. Misalnya ini mengisinya ini 4, 3, 2, yang 1 tidak ada, di sini 4, berarti ini yang 4 ada 2 berarti 8, ini 3-nya ada 7 berarti 21, ini ada 2, 4 berarti ini 0. Berarti jumlah ini
33. Nah, ini semuanya ada 11. Berarti kalau semuanya nilainya 4 adalah 44, maka ini 33 bagi 44 kali 100, yaitu 75,00%, berarti baik. B. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Sama cara mengisinya, Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang mengisi? Ya siapa yang melihat pembelajaran itu. Sama dengan tadi, ditelaah RPP-nya, ditelaah instrumen evaluasi yang dia susun, baru dilakukan penilaian. Bisa melibatkan pelatih atau narasumber pada saat kegiatan diklat. Ini Bapak Ibu, misalnya ini dari hasil pengamatan pembelajaran diperoleh data ini. Nah, hitung. Ini 36, berarti ada 9 yang nilainya 4, ada 7 yang nilainya 3, ada 5 yang nilainya menilai 2, ada 2 yang nilainya 1. Maka ini jumlahnya 70. Semuanya, kalau semuanya 4, itu maka nilainya 92, maka 70 bagi 92 kali 100, 76,09%. Berarti baik. Ini tiap guru Bapak Ibu ya dilakukan penilaian itu. Nah, ini student well-being kalau terkait disiplin. Ini ya. Sama cara menghitungnya. Ini 4-nya ada 28, ini 3-nya ada 2 berarti 6, 4-nya ada 2 berarti 4, 1-nya ada 0 atau tidak ada berarti 0. Kalau semuanya ini ada 6, semuanya nilainya 4, 24, ini skor maksimum. Maka 18 bagi 24 kali 100 itu 75,00 berarti baik. Untuk saya karena ini tentang peningkatan kompetensi pelatihan guru, maaf ya Bu, IHT guru ya. IHT guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis SWOT ya. Itu ya judulnya ya. Saya ulangi ya. Nah, kalau cuma ada 3 maka ya ini saja. 3 itu siswa mengisinya seperti ini. Ngisi 3-nya ada 2, 4-nya ada 1 berarti ada 6, ini 4 berarti 10. Kalau semuanya diisi 4 itu 12. Maka 10 per 12 kali 100 yaitu 83,33. Ini baik. Nah, dari instrumen-instrumen ini Bapak Ibu isikan di tugas 7. Mana contoh tugas 7? Nah, ini tugas 7-nya Bapak Ibu. Jadi di tugas 7 nanti Bapak Ibu di sini deskripsikan. Nah, ini misalnya berdasarkan hasil analisis terhadap isian data instrumen keterlaksanaan RPS oleh berapa orang responden. Jadi setelah masing-masing yang isi responden, misalnya ada 5 ya 5 orang responden menunjukkan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, dengan ketercapaian berapa ratanya tadi. Jadi kalau ada 5 orang ya jumlahkan dulu dari nilai masing-masing di bawah tadi. Baru dibagi 5, kalau ada 6 orang ya jumlahkan bagi 6. Baru kategorikan dengan tabel tadi apakah masuk amat baik atau baik, cukup atau kurang. Kemudian terdapat kalau tidak 100 kan berarti ada penyimpangan. Ada yang tidak terlaksana misalnya. Nah, silakan nanti tuliskan di sini penyimpangan yang terjadi bagaimana seperti tadi. Tidak dilakukan uji keterbacaan dan revisi instrumen, apalagi yang tidak terlaksana. Kenapa? Tulis alasannya. Jalan keluarnya bagaimana? Bapak tuliskan sini. Demikian juga tentang peningkatan kompetensi kepala sekolah. Berapa orang yang mengisi responden? Pengawas pembina tambah 3 orang waka misalnya, atau 3 orang guru atau 4 orang guru. Nanti berapa, hitung nilai akhirnya tadi, jumlahkan bagi banyaknya orang yang mengisi instrumen, berapa persen
baru kategorikan baik, cukup, kurang, atau sangat baik. Baru angkanya tuliskan di sini. Baik, cukup, kurangnya, atau sangat baiknya tuliskan di sini. Nah, dari kegiatan ini, peningkatan apa yang terjadi? Sesuai dengan indikatornya tadi, berarti kepala sekolah semakin apa? Sesuai dengan indikator-indikator dari setiap instrumen. Demikian juga kompetensi siswa. Tadi kan dihitung berapa reratanya tadi. Tuliskan di sini berapa ketercapaiannya dari seluruh guru yang dilakukan atau mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian kelas pencapaian ketercapaian KKM kelas tadi, hitung reratanya pengetahuan berapa, keterampilannya berapa, isikan di sini untuk pengetahuan, di sini untuk keterampilan. Baru dari kegiatan ini peningkatan siswa apa yang terjadi terkait dengan indikator-indikator pada kompetensi, pengetahuan, dan atau keterampilan siswa. Demikian juga guru. Ini kompetensi guru merencanakan pembelajaran. Berapa guru? Tadi dihitung, dijumlahkan, direrata. Baru reratanya tuliskan di sini. Baru kategorikan baik, cukup, kurang. Baru tuliskan di sini untuk angka. Angkanya, untuk persennya, ini untuk kualitatifnya apa? Amat baik, cukup, baik, cukup, atau kurang. Baru deskripsikan, peningkatan guru yang terjadi seperti apa, atau guru semakin apa. Tuliskan di sini secara singkat. Demikian juga dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Demikian juga untuk student well-being-nya, oleh berapa siswa yang mengisi tadi, berapa reratanya, ini merasa apa, baru berapa siswa yang mengisi, baru hitung reratanya berapa, ketercapaiannya apakah amat baik, baik, cukup, atau kurang, tuliskan di sini. Hal ini didukung hasil testimoni atau wawancara, jadi tidak cukup banyak angket saja, tapi juga ada hasil wawancara. Siswa merasa apa, sesuaikan dengan indikator pada student well-being yang sudah Bapak Ibu tuliskan atau rumuskan tadi. Ini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kira cukup. Ini tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan analisis. Lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat untuk melanjutkan pengembangan sekolahnya. Masa magel hanya sampai tugas 3. Nah, atau mungkin kalau tidak sempat sekarang, mungkin untuk semester yang akan datang. Saya kira demikian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.